Langkah pertama aku mau rebus bihunnya. Di sini aku pakai bihun jagung sebanyak 2 keping. Sebenarnya nggak harus direbus, cukup direndam air panas aja juga bisa ya. Nah, kalau sudah mengembang seperti ini dan bihunnya sudah matang, diangkat lalu ditiriskan. Kemudian di sini aku mau tumis bawang merah dan bawang putih yang udah dicincang kasar seperti ini. Ini tumis bawangnya sampai bawangnya benar-benar matang dan harum ya teman-teman. Nah, kalau bawangnya udah matang, kemudian masukkan wortel yang udah diparut sebanyak 2 buah. Nah, kemudian ini wortelnya dimasak sampai matang ya. Boleh tambahkan sedikit air supaya wortelnya itu cepat matang. Selanjutnya masukkan bihun yang tadi udah kita rebus. Nah, bihunnya ini sudah aku potong-potong atau aku gunting menjadi lebih pendek ya teman-teman. Tujuannya supaya pada saat mengaduk seperti ini tidak susah, karena kalau bihunnya agak panjang-panjang ini diaduk sampai tercampur ratanya ini agak susah ya. Nah, kalau bihun dan wortelnya sudah tercampur rata seperti ini, kemudian tambahkan bumbu-bumbunya. Di sini aku pakai garam, kaldu ayam bubuk, lada bubuk, dan gula pasir. Ini diaduk rata kembali ya sampai benar-benar tercampur rata. Jangan lupa dites rasa ya teman-teman, kalau ladanya kurang atau gulanya kurang bisa ditambahkan. Kemudian tambahkan 2 batang daun bawang yang sudah diiris tipis. Ini diaduk rata, cukup masak sebentar aja sampai benar-benar bihunnya matang ya, supaya hasilnya itu awet dan gak mudah basi. Nah, seperti ini cukup, sisihkan dulu. Untuk kulit risolnya di sini aku sudah siapkan 250 gram tepung terigu protein sedang. Kemudian tambahkan 3 sendok makan tepung tapioka, diaduk rata dulu. Kemudian tambahkan air sebanyak 600 sampai 600 ml ya. Nah, airnya ini aku masukkan sedikit dulu sambil terus diaduk tepungnya sampai tidak ada tepung yang bergerindil. Jadi sampai benar-benar tepungnya itu mulus ya teman-teman. Nah, kalau tepungnya sudah tidak ada yang bergerindil, masukkan 2 butir telur dan 3 sendok makan minyak sayur. Kemudian ini diaduk rata kembali sampai benar-benar tercampur rata. Kalau sudah benar-benar tercampur rata seperti ini, boleh tambahkan sisa airnya ya teman-teman. Nah, ini sambil terus diaduk, dikira-kira aja ya teman-teman, kalau misalnya terlalu encer jangan masukkan sekaligus semua. Kemudian tambahkan 2 batang daun bawang udah diiris tipis, aduk rata. Kalau kekentalannya sudah cukup, ini sudah siap untuk dibentuk atau dicetak di teflon ya. Nah, konsistensi adonannya seperti ini ya teman-teman. Di sini aku sudah siapkan teflon diameter 20 cm, kemudian tuang 1 sendok sayur adonan ke dalam teflon dan biarkan hingga bagian pinggiran kulit risolnya itu kering. Kalau bagian pinggiran kulit risolnya itu sudah kering seperti ini, berarti tandanya sudah matang ya. Kemudian sisihkan di dalam piring, lakukan hingga selesai. Lanjut ya, kalau semua kulit risolnya sudah dibentuk seperti ini, langkah selanjutnya kita bentuk. Ambil 1 lembar kulit risol. Nah, bagian yang kelihatan daun bawangnya itu berada di bawah ya, atau untuk bagian luar. Biasanya kan untuk bagian dalam ya, karena ini kita pakai daun bawang supaya daun bawangnya terlihat. Jadikan untuk bagian luarnya teman-teman. Kemudian masukkan secukupnya isian dan lipat seperti biasa ya, seperti kita melipat risol seperti ini. Untuk bagian ujungnya supaya nanti pada saat digoreng tidak terlepas, aku olesi menggunakan campuran tepung terigu dan air. Nah, hasilnya seperti ini tuh. Nah, lakukan hingga selesai ya. Untuk satu resep ini menghasilkan 21 pieces ya teman-teman. Tuh, ini dia hasilnya dan ini siap untuk digoreng. Panaskan minyak yang lumayan banyak
kemudian langsung aja digoreng sampai kecoklatan. Ini bisa untuk frozen food. Kalau teman-teman mau kemas untuk frozen food, jadi dilapisi dengan plastik ya, supaya tidak menempel satu sama lain, karena ini kan nggak pakai tepung panir. Jadi kalau dibekukan pada saat kita mau goreng, itu biasanya agak menempel kulitnya kalau tidak dilapisi tepung panir atau plastik. Nah, kalau sudah kecoklatan dan bagian kulit itu sudah benar-benar garing, ini langsung aja diangkat dan ditiriskan. Siapkan 10 lembar roti tawar, buang bagian pinggirnya. Kalau mau pakai yang tanpa pinggiran juga boleh banget, tapi biasanya roti tawar yang tanpa pinggiran itu harganya jauh lebih mahal. Kalau mau lebih ekonomis, gunakan roti tawar yang biasa dan buang pinggirannya seperti ini ya. Lalu ambil 1 lembar roti tawar, kemudian gilas menggunakan rolling pin sampai tipis seperti ini. Kemudian potong-potong menjadi 5 bagian atau sekitar 1-2 cm. Untuk 1 lembar roti tawar ini biasanya untuk 1 buah kue ya teman-teman. Nah, di sini aku sudah siapkan cetakan kue cum-cum. Roti tawar yang udah digilas kita olesi menggunakan telur seperti ini. Kemudian lilitkan di cetakan kue cum-cum seperti ini sambil direkat-rekatkan supaya lebih menempel ya. Selanjutnya beri telur kembali di atas roti tawar, kemudian sambung lingkarannya atau lipatannya seperti ini sampai memenuhi cetakan. Pastikan untuk bagian sambungannya ini benar-benar direkatkan ya, supaya pada saat digoreng nanti sambungannya itu tidak lepas. Nah, untuk 1 lembar roti tawar ini ternyata sisa 1 potongan, jadi nanti bisa kita gunakan lagi untuk cetakan selanjutnya. Nah, kalau sudah dibentuk, kemudian celupkan ke dalam kocokan telur seperti ini, lalu kita gulingkan ke dalam tepung panir ya. Tepung panirnya di sini nggak aku blender dulu ya teman-teman, jadi dibiarkan hingga seperti ini aja. Nah, ini lakukan lagi, celupkan ke kocokan telur, kemudian gulingkan ke tepung panir sampai semua menutupi bagian roti tawarnya. Lakukan hingga semuanya selesai. Kemudian kalau semuanya sudah dibentuk, lanjut aku mau goreng di minyak yang sebelumnya sudah dipanaskan. Goreng menggunakan api sedang cenderung kecil. Goreng sampai coklat kemasan atau golden brown. Kalau satu sisi sudah agak kecoklatan, langsung aja dibalik dan lanjut goreng lagi hingga semua sisi kecoklatan. Kalau sudah kecoklatan seperti ini langsung aja diangkat dan ditiriskan, lanjut goreng lagi untuk adonan yang masih menunggu. Nah, ini biarkan kue cum-cumnya hingga hangat atau dingin, karena kalau masih panas jangan dikeluarkan dulu ya, karena cetakannya itu masih panas teman-teman. Ini mengeluarkannya gampang banget, nggak lengket sama sekali, dan hasilnya rapi dan cantik banget seperti ini. Untuk isiannya sebenarnya sesuai selera, mau diisi coklat atau diplomat cream, ini cocok banget ya. Kali ini kita isian dengan yogurt aja. Untuk isiannya di sini aku sudah lelehkan margarin, lalu tumis bawang merah dan bawang putih yang sudah dicincang kasar. Tumis bawangnya hingga layu dan matang. Kemudian masukkan filet paha ayam yang sudah dipotong kecil-kecil, atau boleh juga direbus lalu diiris kecil-kecil ya. Ini ayamnya diiris sampai berubah warna atau sampai matang. Kalau ayamnya sudah matang, lanjut masukkan wortel yang sudah dicincang kecil-kecil seperti ini. Wortel dan kentangnya ini masih mentah ya teman-teman. Kemudian kita masak menggunakan susu cair sampai wortel dan kentangnya matang. Nah, ini biarkan hingga air susunya itu meresap ya. Kalau susunya sudah meresap dan sudah berkurang dan kentang wortelnya sudah matang, masukkan bumbu-bumbunya dan tambahkan daun bawang yang sudah diiris tipis. Aduk rata. Nah, untuk pengentalnya di sini aku menggunakan larutan tepung terigu yang dilarutkan dengan air. Cukup 1 sendok makan aja, kemudian diaduk rata, masak sampai matang atau sampai mengental ya. Kalau sudah mengental seperti ini, biarkan hingga dingin dan masukkan ke dalam plastik segitiga atau piping bag. Nah, ini isiannya sudah dingin, langsung aja kita masukkan ke dalam roti tawar yang tadi udah kita
bentuk seperti ini. Masukkan hingga penuh ya teman-teman. Untuk satu resep isian ini cukup untuk 11 kue cum-cum ya. Supaya lebih cantik teman-teman, kalau ada bagian atasnya bisa menggunakan garnish cabai yang dipotong-potong atau daun parsley. Karena aku nggak ada daun parsley, jadi ini aku pakai polosan aja ya. Untuk pengemasannya bisa menggunakan plastik OPP atau mika juga boleh ya. Langkah pertama di sini aku sudah siapkan kentang dan kacang hijau kupas. Kacang hijau kupasnya ini sudah aku rendam sejam menggunakan air hangat. Kemudian ini kukus ya sampai matang. Untuk kentangnya di sini aku pakai 100 gram dan kacang hijaunya 125 gram. Nah, kalau sudah matang, ini langsung aja disisihkan. Kentangnya mau aku haluskan. Kemudian untuk kacang hijau kupasnya mau aku haluskan menggunakan chopper. Kalau teman-teman gak ada chopper, boleh banget menggunakan blender ya. Tapi biasanya kalau menggunakan blender itu harus dibantu dengan air ya teman-teman. Kalau menggunakan chopper ini gak perlu menggunakan air. Nah, ini kacang hijaunya dihaluskan ya sampai benar-benar halus. Nah, ini kacangnya udah halus seperti ini cukup. Kemudian kacangnya mau aku masak, langsung aja aku masukkan ke dalam fry pan. Ini enggak aku tambahkan air ataupun santan lagi ya teman-teman, karena supaya masaknya itu lebih cepat dan tekstur kacangnya itu tidak terlalu basah ya. Jadi aku cukup tambahkan dengan gula pasir dan juga garam. Nanti setelah gulanya mencair, tekstur dari isian kacangnya ini akan sedikit basah teman-teman. Jadi ini memang sengaja aku nggak tambahkan air ataupun santan. Tapi kalau teman-teman mau tambahkan santan boleh banget ya, tapi ini aku nggak pakai santan. Nah, setelah gulanya mencair dia teksturnya akan basah seperti ini ya, dan ini sudah cukup. Langsung aja diangkat dan pindahkan ke wadah. Kemudian ini mau aku bulat-bulatkan. Untuk gramnya di sini aku timbang masing-masing 20 gram. Jadi untuk satu resep ini menghasilkan sekitar 17 pieces kalau beratnya 20 gram ya. Nah, ini dibulat-bulatkan ya teman-teman. Seperti ini aja cukup, agak dipadat-padatkan ya. Nah, selanjutnya aku mau bikin kulitnya. Di sini aku sudah siapkan 250 gram tepung ketan putih. Kemudian tambahkan 4 sendok makan gula pasir. Lalu tambahkan setengah sendok teh garam, 100 gram kentang yang udah dikukus tadi, kemudian dihaluskan. Aku haluskannya menggunakan saringan ya. Kemudian ini diaduk rata sampai kentangnya tercampur rata dan bertekstur seperti pasir seperti ini. Kalau sudah, kemudian tambahkan dengan 200 ml santan suhu ruang ya teman-teman. Ini aku pakai santan instan yang dicampur dengan air. Masukkan santannya secara bertahap supaya adonannya itu cukup ya, tidak kelembekan. Ini sambil terus diaduk dan diuleni sampai benar-benar tercampur rata. Kalau dirasa santannya kurang, boleh masukkan lagi seperti itu ya. Tapi dengan 200 ml ini santannya menurut aku cukup ya. Tapi teman-teman harus tetap secara bertahap supaya adonannya itu tidak terlalu lembek. Ini dilanjut diaduk sampai tercampur rata. Nah, kalau sudah benar-benar tercampur rata seperti ini, kemudian aku mau beri pewarna oranye secukupnya aja. Lalu aduk rata kembali sampai benar-benar warnanya itu tercampur merata ya ke adonan. Kalau sudah tercampur rata dan dirasa warnanya sudah cukup, ini mau aku timbang masing-masing 33 gram. Lalu bulatkan adonan, kemudian pipihkan dan beri isian. Nah, tadi isiannya sudah aku bulat-bulatkan semua seperti ini ya, hasilnya 17 pieces. Nah, kalau sudah dibulat-bulatkan seperti ini sebenarnya menggunakan sarung tangan plastik seperti ini agak susah membulat-bulatkannya ya. Jadi adonannya itu jadi kurang mulus. Jadi aku sarankan mungkin bisa menggunakan sarung tangan yang karet ataupun tanpa sarung tangan. Yang penting tangannya itu sudah benar-benar bersih ya teman-teman. Karena menurut aku menggunakan sarung tangan plastik ini agak susah mulusnya teman-teman. Nah, dibentuk seperti ini menyerupai wortel ya. Kalau sudah beri motif garis-garis di bagian depannya, aku menggunakan spatula seperti ini. Lalu bagian atasnya aku mau sedikit beri lubang menggunakan jari atau sumpit ya.
Nah, lakukan hal yang sama hingga selesai. Kalau sudah selesai dibentuk semua, untuk kuenya aku mau lapisi dengan daun satu persatu atau sekaligus semuanya di kukusan juga boleh banget ya. Tujuan diberi alas daun supaya kuenya itu tidak lengket di kukusan ya teman-teman. Nah, kalau semuanya sudah ditata di kukusan, kemudian ini mau aku kukus di kukusan yang sebelumnya sudah dipanaskan. Airnya sudah mendidih ya. Lalu kukus selama 10 menit. Menggunakan api sedang dan setiap 3 menit sekali kukusannya dibuka supaya kue-kuenya tidak melebar ya. Kalau dikukus dan tidak dibuka-buka biasanya kuenya itu akan melebar. Setelah dibuka diamkan beberapa detik kemudian tutup kembali dan setiap 3 menit dibuka lagi kukusannya ya. Total pengukusannya ini 10 menit ya teman-teman. Kalau sudah dikukus selama 10 menit, ini kuenya udah mateng, langsung aja matikan kukusan dan aku mau oles bagian atasnya menggunakan minyak sayur tipis-tipis aja. Tujuannya supaya pada saat dipegang itu kuenya tidak lengket dan bikin kuenya itu lebih mengkilap ya. Nah, ini dioles bagian atasnya aja cukup semuanya ya teman-teman. Kalau semuanya sudah dioles menggunakan minyak, ini langsung aja keluarkan dari kukusan. Nah, ini antara kue dan daun alas daunnya itu ternyata nggak lengket ya. Jadi kalau mau diolesi daun, jangan diolesi minyak dulu daunnya ya supaya menempel pada kuenya. Nah, kemudian aku mau topping dengan daun. Bagian atasnya aku tusuk menggunakan sumpit dan masukkan daun seladanya seperti ini ya. Dibantu ditekan-tekan menggunakan sumpit seperti ini. Sebenarnya menggunakan jari juga boleh, tapi biasanya lubangnya akan terlalu besar nanti teman-teman. Nah, dirapi-rapikan lagi seperti ini. Tuh, hasilnya jadi seperti ini ya, cantik banget. Ulangi lagi hal yang sama hingga semuanya selesai. Langkah yang pertama aku mau bikin isiannya terlebih dahulu. Di sini aku pakai 250 gram filet paha ayam, lalu masukkan wortel dan daun bawang. Kalau pakai dada ayam juga boleh banget, tapi kalau pakai paha ayam itu lebih juicy ya. Lalu tambahkan 1 butir telur, 1 sendok makan saus tiram. Kemudian tambahkan setengah sendok teh kaldu ayam bubuk, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh lada bubuk. Kemudian ini mau aku cuper sampai semuanya halus dan tercampur rata. Kalau nggak ada cuper boleh juga pakai blender ya. Nah, kalau sudah dirasa halus dan semuanya sudah tercampur rata, ini sudah cukup. Nah, ini sudah halus seperti ini teksturnya ya teman-teman. Nah, lanjut ini mau langsung aja aku bentuk. Ambil 1 lembar kulit lumpia, kemudian beri isian sekitar 1 sendok makan. Nah, untuk yang pertama ini aku isiannya itu kurang ya, jadi terlalu sedikit. Nah, teman-teman boleh tambahkan lagi isiannya supaya agak lebih banyak, jadi nanti hasil gulungannya itu agak tebal ya. Diratakan aja cukup di bagian tengahnya, lalu sisi kiri dan kanannya dilipat seperti ini, dan bagian ujungnya digulung seperti ini ya. Nah, bagian ujungnya supaya rekat, di sini aku pakai perekat dari tepung terigu dan campuran air. Nah, ini lakukan hingga selesai. Nah, setelah semuanya digulung seperti ini, untuk satu resep yang aku buat jadinya 17 pieces ya. Dan ini bisa di frozen teman-teman. Kali ini aku mau goreng sekaligus semuanya ya. Goreng di minyak yang cukup banyak yang sudah dipanaskan. Ini aku goreng di panci supaya hasil gorengannya itu benar-benar terendam. Kalau sudah agak kecoklatan, ini dibalik-balik ya supaya hasil coklatnya itu merata. Kalau dirasa sudah kecoklatan di seluruh bagian, ini langsung aja diangkat dan ditiriskan. Kalau teman-teman mau jual dalam bentuk frozen food, cukup dijual mentah, nggak usah digoreng setengah matang ya. Nah, ini dia hasilnya, satu resep menghasilkan 17 pieces. Ini enak banget dimakan selagi panas atau hangat, dicocol saus seperti ini mantep banget ya teman-teman, atau bisa juga pakai cabai rawit. Langkah pertama, di sini aku merebus 300 gram filet dada ayam yang sudah dipotong dan dicuci bersih. Dan ini direbus sampai matang. Kalau udah matang, diangkat dan ditiriskan.
Ayam yang tadi sudah kita rebus, kemudian aku mau cuper. Kalau teman-teman gak ada cuper, boleh disuir-suir manual ya. Nah, seperti ini cukup. Selanjutnya kita buat isiannya. Di sini aku sudah siapkan bawang merah dan bawang putih yang sudah dicincang kasar. Tumis bawang merah dan bawang putih sampai matang dan sampai harum. Kalau sudah matang, lalu masukkan ayam tadi sudah kita cuper atau suwir-suwir, kemudian masukkan bumbu-bumbunya. Kalau nggak ada paprika powder, boleh di skip ya, cuman mungkin nanti rasanya agak berbeda teman-teman. Nah, ini dimasak sampai ayamnya kering seperti ini ya. Kalau sudah agak kering seperti ini sudah cukup dan sisihkan dulu. Untuk kulit kroketnya di sini aku sudah siapkan susu cair dan air putih. Ini apinya sudah menyala ya teman-teman. Kemudian masukkan garam, kaldu ayam bubuk, paprika bubuk, dan margarin. Ini dimasak hingga margarinnya meleleh dan airnya mendidih ya. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini dan margarinnya sudah meleleh, masukkan tepung terigu. Aku pakai yang protein sedang. Nah, ini diaduk rata sampai tepungnya benar-benar tercampur rata ya. Ini sama seperti membuat kulit sus teman-teman. Kalau sudah tercampur rata seperti ini sudah cukup ya. Matikan api, kemudian aku mau pindahkan ke alas ulen. Nah, karena ini adonannya itu masih panas banget ya teman-teman, jadi aku tekan-tekan menggunakan rolling pin seperti ini. Kalau sudah tidak panas, boleh diuleni sebentar menggunakan tangan. Tapi berhubung adonannya ini masih panas banget, jadi aku tekan-tekan menggunakan rolling pin seperti ini sampai adonannya kalis dan benar-benar tercampur rata ya. Pokoknya ini ditekan sampai adonannya itu mulus dan bisa dibentuk. Nah, kalau sudah dirasa adonannya agak hangat, ini boleh di uleni sebentar menggunakan tangan ya. Nah, kalau teksturnya sudah seperti ini, sudah tercampur rata dan sudah bisa dibentuk, ini kita bentuk. Dan aku mau timbang masing-masing 30 gram supaya besarnya sama ya. Kemudian buat lubang di tengahnya seperti ini. Lalu beri isian keju. Di sini aku pakai keju oles ya teman-teman. Lalu beri isian ayam, isiannya yang agak banyak ya supaya hasilnya lebih enak. Nah, kemudian ini dibentuk. Bentuknya seperti ini ya teman-teman, seperti bentuk dumpling supaya menarik ya. Nah, ini dirapi-rapikan dulu supaya tidak ada yang bergerindil atau yang retak-retak ya. Kalau ada yang bocor bisa ditambal dengan adonan. Dan dilakukan lagi, timbang adonan seberat 30 gram, kemudian buat cekungan di tengahnya, lalu isi dengan keju oles dan ayam yang sudah kita buat. Kemudian ditutup dan dibentuk seperti membentuk dumpling ya. Nah, ini lakukan hingga semuanya selesai. Nah, ini dia hasilnya teman-teman yang sudah dibentuk. Untuk satu resep ini menghasilkan 24 pieces. Lanjut, di sini aku mau celupkan ke dalam kocokan telur. Ini aku pakai 1 buah telur ya. Kemudian kita gulingkan ke dalam tepung panir. Tepung panirnya boleh menggunakan tepung panir yang warna putih ya. Dan ini tepungnya itu di blender sampai halus teman-teman. Jadi tepung panirnya kita pakai yang halus, bukan yang kasar ya. Kalau kalian punya tepung panir yang berwarna coklat yang teksturnya itu sudah halus, boleh pakai yang itu ya. Nah, ini lakukan lagi hal yang sama hingga selesai. Setelah semua adonan dibaluri tepung panir, ini nggak perlu didiamkan dulu di dalam kulkas. Kalau kalian mau langsung goreng boleh banget ya, karena tepung panirnya itu nggak akan copot-copot teman-teman. Nah, ini usahakan goreng di minyak yang banyak dan terendam ya, supaya hasil matangnya merata. Dan ini gorengnya itu menggunakan api besar teman-teman, supaya tidak pecah ya. Gorengnya itu sebentar aja, cukup mematangkan bagian tepung panirnya aja. Kalau udah kecoklatan langsung aja diangkat dan ditiriskan.
Langkah pertama, siapkan 2 buah jagung manis. Nah, karena panci yang aku gunakan agak kecil, jadi jagungnya mau aku potong menjadi 2 bagian seperti ini. Lalu jagungnya mau aku rebus sampai matang ya. Nah, sambil menunggu jagungnya direbus, di sini aku sudah siapkan 1 bungkus roti tawar. Ini roti tawarnya aku beli murah, cuma 5.000 isi 10. Nah, ambil 2 lembar roti tawar, kemudian potong menjadi 2 bagian seperti ini. Ini aku buat cuman 6 lembar ya teman-teman. Setelah itu siapkan mangkuk atau piring, kemudian tambahkan 5 sendok makan tepung terigu protein sedang, kemudian tambahkan secukupnya air sambil diaduk rata ya. Diaduk sampai tercampur rata dan tepungnya tidak bergerindil. Nah, kalau kekentalannya sudah seperti ini, kemudian ambil 2 lembar roti tawar yang udah kita potong tadi, celupkan bagian pinggirannya terlebih dahulu supaya tidak bergeser, kemudian balut bagian tengahnya seperti ini. Lalu di sini aku sudah siapkan tepung panir. Tepung panirnya nggak aku blender dulu ya teman-teman. Kemudian gulingkan roti yang udah dicelup ke tepung basah di atas tepung panir seperti ini. Lakukan sampai semua tepung panir menutupi bagian rotinya ya. Nah, seperti ini cukup. Lakukan hingga semuanya selesai. Nah, balik lagi ke jagung nih teman-teman. Kalau jagungnya udah dirasa matang, langsung aja diangkat dan ditiriskan. Biarkan hingga hangat atau sampai dingin ya. Kemudian jagungnya mau aku pipil atau boleh menggunakan pisau seperti ini ya. Sesuai selera aja. Kalau teman-teman mau beli jagung pipil juga boleh banget. Jadi nanti tinggal direbus aja. Nah, ini aku pipilnya menggunakan pisau satu persatu seperti ini supaya tidak banyak bagian jagung yang terpotong. Atau kalau mau dipipil menggunakan tangan seperti ini juga boleh banget ya. Kalau dipipil seperti ini jagungnya itu nggak ada yang terpotong dan masih utuh ya teman-teman. Nah, ini lakukan hingga semua jagungnya selesai ya. Kemudian di sini aku sudah siapkan wok pan. Lalu tambahkan 500 ml susu cair, aku pakai full cream. Kemudian tambahkan gula sebanyak 4 sendok makan, lalu tambahkan 2 saset kental manis, lalu tambahkan 80 gram keju parut. Boleh pakai keju oles, keju quick melt, atau lebih enak lagi pakai keju mozzarella. Diaduk sebentar dulu, kemudian tambahkan jagung yang udah kita pipil tadi dan tambahkan 5 sendok makan tepung maizena. Ini diaduk rata ya sampai tekstur adonannya itu mengental. Nah, kalau adonannya sudah mulai mengental seperti ini, kemudian aku tambahkan 1 sendok makan butter margarin. Boleh pakai margarin aja atau boleh pakai full butter, jadi lebih wangi sesuai selera ya. Kemudian aduk rata sampai butternya mencair. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini sudah cukup ya. Sisihkan dulu, biarkan sampai hangat. Lanjut, di sini aku mau goreng roti tawar yang tadi udah kita balut dengan tepung panir. Goreng di minyak yang nggak usah terlalu banyak ya teman-teman. Jadi ini nggak perlu terendam minyak, secukupnya aja. Goreng sampai satu sisi kecoklatan. Jadi ini aku gorengnya cukup 1 kali balik aja. Kalau satu sisi sudah agak kecoklatan, ini langsung aja dibalik dan lanjut goreng lagi sampai kedua sisi agak kecoklatan. Gak perlu sampai terlalu coklat banget ya teman-teman, supaya tampilannya itu tetap cantik. Cukup sampai golden brown aja. Nah, kalau kedua sisi sudah golden brown atau sedikit kecoklatan, ini langsung aja diangkat dan ditiriskan. Lanjut goreng lagi untuk roti yang masih sisa ya. Nah, langkah selanjutnya kita mau isi rotinya. Untuk satu roti yang udah tadi kita goreng, potong menjadi 2 bagian seperti ini. Nah, ini tuh bagian tengahnya itu jadi bolong ya teman-teman. Gak perlu khawatir bocor karena bagian pinggir-pinggirnya itu sudah benar-benar rapat seperti ini. Kemudian lanjut kita isi dengan isian jagung susu yang tadi udah kita buat. Diisi sampai bawah ya teman-teman, karena isiannya itu lumayan banyak, dan diisi sampai full. Ini tadi aku bikin rotinya itu cuma 6 lembar roti, jadi 12 pieces ya. Dan untuk isiannya itu cuma aku gunakan setengah. Jadi roti yang aku buat isiannya itu masih ada sebagian ya teman-teman, jadi nggak habis isiannya. Jadi kalau teman-teman mau bikin untuk 6 lembar roti tawar, cukup
bikin setengah resep isiannya aja ya. Untuk satu resep isian berarti cukup untuk 12 lembar roti tawar. Nah, setelah semuanya diisi penuh seperti ini, lanjut langkah terakhir, bagian atasnya aku mau beri topping keju parut supaya lebih menarik. Jadi usahakan keju parutnya itu agak banyak ya teman-teman, supaya kalau dijual itu menarik perhatian pelanggan. Tuh, jadi ini kejunya itu gondrong banget ya, dan ini pastinya enak banget. Untuk kemasannya teman-teman bisa menggunakan mika yang untuk satu kue, atau bisa menggunakan plastik OPP ukuran 10x10 ya. Hasilnya enak dan tampilannya juga cakep, sudah layak banget buat dijual ya. Nah, sekian video dari aku. Buat teman-teman yang suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.